بسم الله الرحمن الرحيم. الله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas bagaimana tentang tewasnya Fir'aun yang ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah dan kejadiannya pada tanggal 10 Muharram. Allah berfirman, "Kam taraku min jannati wa uyun." Alangkah banyaknya taman dan mata air yang mereka tinggalkan. Fir'aun dan anak buahnya keluar meninggalkan kemewahan mereka. Taman-taman yang indah, mata air indah yang ada di Mesir mereka tinggalkan. Wa zuru'in wa maqamin karim, dan kebun-kebun serta tempat-tempat yang indah. Wa na'matin kanu fiha fakihin, kenikmatan, kemewahan yang selama ini mereka rasakan mereka tinggalkan. Kadzalik, dan demikianlah awrasnaha qauman akharin, kami wariskan kepada kaum yang lain. Fama bakat alaihimus samaa'u wal ardu wa ma kanu munzarin, maka langit dan bumi tidak menangisi mereka dan mereka juga tidak diberi tangguh. Maksudnya kata para ulama, tatkala Fir'aun dan bala tentaranya tewas, tidak ada yang sedih dengan tewasnya mereka. Ya, tidak ada yang sedih dengan tewasnya mereka. Bahkan orang-orang gembira dengan tewasnya Fir'aun dan bala tentaranya. Makanya Allah mengatakan langit dan bumi tidak menangis atas tewasnya mereka. Tatkala mereka tewas, ya, maka ya Allah selamatkan seluruh Bani Israel. Tidak ada seorang Bani Israel pun yang ketinggalan, ya, selamat bisa menyeberang lautan, dan tidak seorang pun dari pengikut Fir'aun yang selamat. Seluruh pengikut Nabi Musa alaihissalam semuanya selamat, dan seluruh pengikut Fir'aun semuanya ditenggelamkan. Sebagaimana yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, mulailah sebagian Bani Israel meragukan akan wafatnya Fir'aun. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah." Maka pada hari ini kami selamatkan jasad engkau wahai Fir'aun. Maka Fir'aun sendiri yang diselamatkan oleh Allah dan dia dikeluarkan dari Laut Merah masih memakai jubahnya, jubah kebesarannya, agar Bani Israel tahu bahwasanya Fir'aun telah tewas. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan meninggalkan negeri Mesir dengan tujuan menuju kepada Palestina. Allah Subhanahu wa taala ya berfirman bahwasanya mereka tatkala melewati Bani Israel, ternyata mereka melewati tatkala mereka melewati Laut Merah, mereka mendapati sekelompok orang yang sedang menyembah berhala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa jawazna bi bani Israil al-bahra fa atau ala qaumin yaqufuna ala asnamin lahum." Tatkala kami selamatkan Bani Israel melewati Laut Merah, mereka pun mendatangi suatu kaum yang sedang ukuf, yaitu sedang berdiam di berhala-berhala mereka yang mereka sedang sembah. Tiba-tiba Bani Israel berkata, "Qalu ya Musa ja'alana ilahan kama lahum alihah." Kata mereka, "Wahai Musa, jadikanlah kami sesembahan sebagaimana mereka punya sesembahan." Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menyebut bagaimana ya akhlak Bani Israel yang kurang ajar sama Nabi Musa alaihi salam, ya. Mereka sudah melihat mukjizat Nabi Musa yang begitu banyak. Mukjizat Nabi Musa terhadap Fir'aun yang walaqad ataina Musa tis'a ayatin bayyinat. Kami sungguh telah berikan kepada Musa 9 mukjizat yang jelas. Mereka lihat mukjizat yang begitu banyak dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam. Namun mereka tetap berandal terhadap Nabi Musa, kurang ajar terhadap Nabi Musa, dan kita akan sebutkan silsilah kurang ajarnya mereka pada pertemuan kali ini. Di antaranya, baru saja mereka selamat melewati Laut Merah, mereka melewati sebagian orang yang sedang menyembah berhala. Tiba-tiba mereka punya ide, ya. Ya Musa, tolong bikinkan kami patung seperti mereka punya patung. Subhanallah. Nabi Musa ini baru saja diselamatkan oleh Allah, baru saja melihat mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa.
kok tiba-tiba minta kesyirikan? Ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Buatkanlah bagi kami berhala sebagaimana mereka punya berhala. Kata para ulama, ini diakibatkan karena mereka terlalu lama ditindas oleh suku Akbat dari Mesir. Mereka ratusan tahun di bawah ya penindasan Firaun dan pengikutnya, sehingga ya karena interaksi yang sangat kuat, apalagi status mereka sebagai budak, sementara Firaun dan badan tentaranya sebagai penguasa, maka mewariskan pemikiran suku Akbat kepada mereka. Namanya interaksi pasti membuat pengaruh. Oleh karena kita tahu sebagian adat istiadat orang-orang Hindu ya masih tersebar di sebagian kaum muslimin. Kenapa? Karena terlalu lama ya. Terlalu lama dulu Hindu lama di sini, kemudian interaksi yang luar biasa, kemudian akhirnya masih tersisa warisan-warisan mereka yang diikuti oleh kaum muslimin ya. Sampai ada orang Hindu menulis buku tentang adat istiadat Hindu yang masih berlaku dalam tradisi umat Islam. Saya pernah pegang bukunya karangan orang pendeta Hindu ya. Kenapa? Interaksi yang terlalu kuat. Demikian juga kata para ulama, bagaimana Bani Israel minta dibikinkan Tuhan? Padahal baru diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka terlalu lama berinteraksi dengan kaum Mesir. Ratusan tahun, apalagi status mereka sebagai anak buah, sebagai budak. Akhirnya mereka minta dibikinkan Tuhan. Maka apa kata Nabi Musa alaihissalam ya? Innakum qaumun tajhalun ya. Sungguhnya kalian adalah orang-orang yang jahil ya. Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Qala innakum qaumun tajhalun. Sungguhnya kalian adalah orang-orang yang jahil. Inna haula'i mutabarru ma hum fihi wa batilu ma kanu ya'malun. Qala aghairallahi abghikum ilahan wa huwa faddalakum 'alal alamin. Kata Nabi Musa, sungguhnya mereka para penyembah berhala akan terputus keyakinan mereka dan batil apa yang mereka kerjakan. Yang mereka kerjakan itu kesyirikan, kebatilan. Apakah kalian ingin aku mencarikan Tuhan lain selain Allah untuk kalian? Padahal Allah yang telah memuliakan kalian di atas alam semesta. Ini kemungkaran pertama yang mereka lakukan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Musa alaihissalam dalam firman-Nya, wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi 'ashrin fatama miqatu rabbih 40 lailah. Kami pun membuat perjanjian untuk bertemu dengan Nabi Musa setelah 30 hari, kemudian kami sempurnakan tambah lagi 10 hari jadi 40 hari, maka jadilah janji bertemu dengan Rabb-Nya Nabi Musa 40 hari. Maka Allah menyuruh Nabi Musa datang untuk menemui Allah Subhanahu wa taala di Bukit Tur Sina. Maka Nabi Musa alaihissalam puasa selama 30 hari. Puasa selama 30 hari. Kemudian setelah 30 hari lewat, maka Nabi Musa pun berbuka. Kemudian beliau pun pergi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah bertanya, "Kenapa kau berbuka wahai Musa?" Kata Nabi Musa, "Agar saya merubah aroma bau mulutku." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tidakkah kau tahu bahwasanya bau mulut orang yang berpuasa lebih baik di sisiku daripada bau minyak kasturi? Pulanglah engkau dan berpuasa lagi 10 hari." Maka Nabi Musa pulang lagi, kemudian dia berpuasa 10 hari. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala, wa atmamnaha bi 'ashrin. Kami pun suruh tambah lagi 10 hari. Fatamma miqatu rabbih 40 lailah. Maka jadilah waktu untuk bertemu dengan Allah 40 hari Nabi Musa berpuasa. Kemudian waktu Nabi Musa hendak pergi bertemu dengan Allah, Nabi Musa meninggalkan kaumnya Bani Israel yang baru saja diselamatkan dari kejaran Firaun dan bala tentaranya. Maka Nabi Musa alaihissalam wa qala li akhihi Haruna ukhlufni fi qaumi. Maka dia pun mengatakan kepada saudaranya, wahai Harun, tolong jadi khalifahku, yaitu penggantiku dalam mengurusi kaumku. Karena yang jadi rasul utama adalah Nabi Musa alaihissalam. Adapun Harun hanyalah pengikut Nabi Musa alaihissalam. Wa aslih wa la tattabi' sabilal mufsidin. Nabi Musa berkata, hendaknya kau berbuat baik dan jangan kau ikuti perbuatan orang-orang yang merusak. Ini isyarat dari Nabi Musa bahwasanya Bani Israel ini banyak yang kurang ajar ya. Makanya dia mengatakan, ya ukhlufni fi qaumi wa aslih. Hendaknya engkau menjadi penggantiku mengurusi mereka dan berbuat baiklah engkau wahai Harun. Wala tattabi' sabilal mufsidun. Jangan kau ikuti orang-orang jalannya orang-orang yang merusak. Dan
Kalau orang dikatakan ada orang dikatakan ente yang baik ya, yang bertakwa kepada Allah, ya, meskipun dia orang soleh dia jangan tersinggung. Dia jangan tersinggung. Allah Subhanahu wa taala berkata, "Ya ayuhan nabiyyu taqillah." Wahai nabi bertakwalah kepada Allah. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita dikatakan bertakwalah kepada Allah, berbuat baiklah ya. Jangan kita tersinggung. Emang saya tidak baik? Emang saya tidak bertakwa? Enggak apa-apa. Nabi saja dibilang sama Allah, "Ya nabi, ya ayuhan nabi taqillah." Wahai Nabi bertakwalah kepada Allah. Lihatlah Nabi Musa berkata kepada Harun, wa aslih, wahai Harun. Nah Harun Nabi atau bukan? Nabi. Wahai Harun berbuat baiklah engkau. Ingat, jangan ikuti orang-orang perusak dari kalangan Bani Israel. Akhirnya Nabi Musa pergi meninggalkan mereka. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu. Maka Nabi Musa pun pergi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, terjadi pembicaraan dengan Allah. Makanya Nabi Musa disebut dengan kalimullah, yaitu yang Allah berbicara langsung dengan Nabi Musa. Yang Allah berfirman wa kallamallahu Musa taklima. Sungguh Allah telah berbicara dengan Nabi Musa dengan sebenar-benar pembicaraan. Disitulah disebutkan oleh ahlul kitab bahwasanya Allah memberikan kepada Nabi Musa 10 perintah Tuhan, ya. The Ten Commandments ya katanya. Ya. Diberi 10 perintah Tuhan, yaitu dilarang mencuri, dilarang berzina, dilarang mencintai istri temanmu, dilarang macam-macam ya. Aturan-aturan ada 10 aturan yang itu mirip-mirip juga ada dalam Al-Qur'anul Karim. Intinya waktu Nabi Musa berbicara dengan Allah, kata para ulama, Nabi Musa rindu ingin melihat Allah Subhanahu wa taala, mendengar berbicara dengan Tuhan. Bagaimana Allah memberi perhatian luar biasa kepada Nabi Musa alaihissalam, bagaimana Allah telah menolongnya semenjak kecil. Bagaimana Allah menyelamatkannya dari kejaran Fir'aun. Bagaimana Allah memberikan dia mukjizat yang begitu banyak. Sekarang saatnya ngomong langsung dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba Nabi Musa rindu ingin melihat Allah. Nabi Musa berkata, "Rabbi arini anzur ilaik." Ya Allah, tunjukkanlah dirimu, aku ingin melihat apa? Melihat engkau. Saking rindunya ingin bertemu dengan Allah. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Qala lan tarani, kau tidak bisa melihat aku. Artinya kemampuanmu tidak ada ya. Makanya orang tidak mungkin melihat Allah kecuali pada hari kiamat. Ya, Nabi SAW mengatakan dalam Sahih Muslim, "Ta'allamu annakum lan taraw rabbakum hatta tamutu." Ketahuilah kalian tidak akan melihat Rabb kalian sampai kalian meninggal dunia. Kenapa? Karena kemampuan kita enggak ada. Mata kita melihat matahari aja enggak mampu. Kita lihat las aja kita enggak mampu. Apinya las kita enggak mampu. Melihat matahari mata enggak mampu. Maka Allah ingin beri gambaran kepada Musa. Jangankan engkau hai Musa manusia, gunung saja tidak mampu untuk menerima tajalliyat diriku, yaitu penampakan diriku, gunung tidak mampu. Makanya Allah mengatakan, "Qala lan tarani, walakin inzur ilal jabal." Tapi lihatlah kau kepada gunung. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau ternyata gunung mampu masih tetap pada tempatnya, kau akan melihat aku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Tatkala Allah bertajalli, yaitu menampakkan ya, sebagian penampakan pada gunung, tiba-tiba gunung tersebut pun hancur dan Musa pun langsung apa? Pingsan ya. Ya, gunung aja yang begitu kuat, begitu kokoh, begitu besar, hancur, apalagi Nabi Musa. Nabi Musa pingsan. Ya, belum lihat Allah, baru lihat gunung sudah apa? Lihat gunung hancur, Nabi Musa ikut pingsan. Jadi yang dilihat bukan Allah, baru dilihat ada gunung yang hancur. Nabi Musa tidak kuat, kemudian pingsan. Makanya dalam hadis kata Nabi SAW tentang Allah, hijabuhun nur. Sungguhnya hijab Allah penghalangnya adalah cahaya. Lau kasyafahu, kalau Allah mengangkat hijab tersebut, sitar cahaya tersebut, la ahraqat subuhatu wajhihi man taha ilaihi basarhu min khalqih. Hadis riwayat Muslim. Kalau Allah menyingkap hijab tersebut, maka subuhat, yaitu cahaya wajah Allah akan membakar semua makhluk Allah yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak kuat makhluk. Ya. Saya ulangi kata Nabi SAW tentang wajah Allah, agungnya wajah Allah, kata Nabi, hijabuhun nur. Hadis ini hadis sahih riwayat Muslim. Sungguhnya sitar Allah adalah cahaya, hijabnya. Lau kasyafahu, seandainya Allah angkat hijab tersebut, la ahraqat subuhatu wajhihi man taha ilaihi basaruhu min khalqih. Maka cahaya wajah Allah akan membakar semua makhluk Allah yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini oleh karenanya tidak mungkin seorang melihat Allah pada hari kiamat kala di bumi ini. Makanya waktu Nabi SAW ditanya waktu Isra Mi'raj, "Hal ra'aita rabbak?" Hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu. "Ya Rasulullah, apakah kau melihat Tuhanmu?" Kata Nabi SAW, "Nurun anna arahu." Ada cahaya yang menghalangi. Bagaimana aku bisa melihat siapa? Allah Subhanahu wa taala.
Wa kharra Musa sa'iqa, maka Nabi Musa pun pingsan. Nabi Musa pun pingsan. Ya. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya pernah melihat seorang muslim marah kepada seorang Yahudi, ya. Yahudi tersebut bersumpah, ya, walladzi ikhtara Musa 'alal alamin, demi Allah yang telah memilih Nabi Musa di antara seluruh alam semesta. Maka seorang muslim tersinggung, bilang Nabi Musa dipilih di atas seluruh alam, Nabi Muhammad lebih hebat. Maka dia pun marah kepada Yahudi. Maka Rasulullah SAW tegur. Rasulullah SAW mengatakan, la tukhayyiruni bainal anbiya, jangan kalian mengatakan aku lebih baik daripada nabi-nabi yang lain. Maksudnya itu urusan Allah. Jangan ente kemudian Anda gara-gara mendahulukan saya, akhirnya Anda ribut sama yang lainnya gara-gara masalah mana lebih afdal, Nabi Musa atau Nabi Muhammad SAW. Jangan membela karena sekedar fanatik, ya. Nabi larang, ya. Yang jelas Nabi lebih mulia daripada semuanya. Tetapi Nabi ingin menjelaskan Nabi Musa juga mulia. Jangan sampai kau ingin membela saya, kau merendahkan Nabi Musa, itu maksudnya. Jangan sampai kau ingin membela saya, kau merendahkan Nabi Musa. Maka kemudian Nabi Muhammad SAW menjelaskan, fa inna nasa, ya, yus'aquna yaumal qiyamah. Sungguhnya pada hari kiamat semua manusia dibuat mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ana awwalu man yufiq, dan aku adalah orang yang pertama kali sadar dari pingsan tersebut. Fawajadtu Musa, tiba-tiba aku mendapati Nabi Musa batishan ala qa'imatin min qawaimil arsh. Tiba-tiba aku sudah melihat, saya terjaga, saya sudah lihat Nabi Musa sedang memegang arsy Allah Subhanahu wa taala. Fala adri, aku tidak tahu. A'afaqa qabli, apakah dia lebih dahulu sadar daripada saya? Am juziya bisaqati at-tur, apakah dia tidak dipingsankan oleh Allah karena sudah pernah dipingsankan waktu di dunia gara-gara minta lihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi ingin menjelaskan, ya, jangan kalian gara-gara ingin menyanjungku akhirnya kalian mencela siapa? Nabi yang lain. Jangan kalian mencela Nabi Musa. Buktinya waktu hari kiamat Allah mematikan seluruh manusia dan saya yang pertama kali bangun. Tiba-tiba waktu saya sadar, saya lihat Nabi Musa sudah sadar. Apakah dia lebih sadar dahulu sebelum aku? Tentu berarti dia dimulia dalam sisi ini. Atau dia tidak dimatikan gara-gara dia sudah pernah dipingsankan sebelumnya waktu di dunia, dan dalam dua kondisi tersebut Nabi Musa punya kelebihan di situ. Ya, oleh karenanya kita katakan secara umum Nabi Muhammad SAW lebih afdal daripada seluruh Nabi, tapi ada sebagian-sebagian hal yang memang sebagian Nabi memiliki kelebihan. Ya. Contoh seperti Nabi Yusuf alaihissalam paling tampan di antara seluruh para Nabi. Ya. Paling tampan di antara seluruh para Nabi dengan pernyataan Nabi waqad u'tiya syatral jamal. Yusuf telah diberikan setengah ketampanan. Taib. Akhirnya Nabi Musa waktu pergi meninggalkan kaumnya, ternyata kaumnya bikin ulah lagi, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Wattakhadha qaumu Musa min ba'dihi min huliyihim ajlan jasadan lahu khuwar. Alam yarau annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila. Ittakhadhuhu wa kanu zalimin. Waktu Nabi Musa pergi, mereka bikin patung sapi. Bikin patung sapi, kemudian dibuat dari emas. Emas-emas tersebut itu dari mana? Jadi disebutkan oleh para ahli tafsir, waktu Bani Israel pergi meninggalkan kota Mesir, mereka sempat sebagian mereka mencuri emas-emasnya suku Mesir. Ya. Sekalian kita diusir, sekalian apa kita nyolong. Akhirnya mereka bawa pergi. Ketika mereka sudah lewat Laut Merah, Nabi Musa tegur, ini tidak halal bagi kalian nyuri barang. Akhirnya mereka, ya, humilna auzaran min zinatil qaumi faqadhafnaha. Kata mereka, ya Musa, kami ini membawa emas-emas haram, maka kami pun lempar. Ternyata waktu mereka membuang emas-emas tersebut diambil oleh seorang namanya Samiri. Samiri ini tokoh yang kita tidak jelas tentang hakikatnya, tapi disebutkan oleh sebagian tafsir dia bukan Bani Israel, tapi dia ngikut Bani Israel. Maka Samiri mengambil emas tersebut, kemudian dia bikin patung sapi. Dia bikin patung sapi. Kemudian patung sapi tersebut ternyata setelah dibuat patung, ada suara keluar dari patung sapi tersebut, suara yang tidak jelas. Bukan suara berbicara, tapi ada suara bunyi. Apakah ada angin masuk dari duburnya, kemudian keluar ke mulutnya. Intinya ada suara yang aneh. Dan dia berkata, hadza ilahukum wa ilahu Musa fanasi. Ini patung sapi Tuhannya kalian dan Tuhannya Musa. Cuma Musa lupa, dia pergi jauh-jauh cari Tuhannya di sini. Tuhannya siapa? Sapi. Afala yarawna alla yarji'u ilaihim qawla.
wala yamliku lahum dharran wala naf'a. Tidakkah mereka tahu bahwasanya ini sapi tidak bisa ngomong sama mereka? Kalau mereka aja ngomong, sapi enggak bisa jawab. Bagaimana dianggap Tuhan? Dan sapi ini tidak bisa beri mudarat, tidak bisa beri manfaat. Tetapi ada keajaiban sapi tersebut, ada suara yang keluar. Itu yang membuat mereka menyangka ini apa? Tuhan. Dan ini suatu hal yang aneh, bagaimana mereka menyembah yang lebih hina daripada mereka. Taruhlah ini sapi, ini kan sapi ya. Gimana Anda manusia nyembah apa? Sapi. Tetapi kalau saya katakan kita sudah bicara tentang akidah, terkadang otak seorang tertutup. Dan kita lihat sekarang di alam nyata, betapa banyak orang nyembah sesuatu yang lebih rendah di bawahnya. Orang nyembah sapi ya. Orang nyembah pohon, orang nyembah patung, orang nyembah mayat ya. Dia masih bisa bergerak, mayat enggak bisa, apa dia sembah. Ini tidak lain karena otak mereka sudah dimasukin oleh iblis. Kalau kita mau berpikir sehat, gimana ente nyembah mayat? Tapi orang lakukan. Gimana entah nyembah sapi? Mungkin jutaan orang, mungkin miliaran orang nyembah apa? Sapi. Dianggap sapi adalah Tuhan. Ya. Tapi gimana akal sehat menyembah patung? Kita bilang miliaran orang nyembah apa? Patung. Ada enggak? Ada, buktinya banyak. Makanya saya katakan kalau sudah bicara akidah, terkadang akal seorang tidak jalan. Allah ajak pikir, bagaimana kalian menyembah sapi, hewan yang lebih rendah daripada kalian, yang tidak bisa menjawab perkataan kalian. Dia tidak bisa berbicara dan tidak bisa menjawab perkataan kalian. Ya. Tapi memang dia punya keajaiban sapi tersebut, ada suara yang keluar. Nabi Musa bertanya kepada Samiri, "Ma khatbuka ya Samiri?" Kenapa? Apa yang kau lakukan? Qala basurtu bima lam yabsuru bihi, faqabattu qabdatan min athari rasul, fanabadhtuha wa kadzalika sawwalat li nafsi. Ternyata Samiri, waktu Fir'aun tenggelam, Jibril datang naik kudanya. Ya, di antara Jibril masukin apa? Pasir ke dalam mulutnya siapa? Fir'aun, sebagaimana kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Waktu Jibril, Rasul maksudnya Jibril, waktu dia datang kemudian naik kuda, setiap langkah kudanya ada bekasnya. Bekas ada yang mengatakan tiba-tiba yang dipijak oleh kudanya Jibril berwarna hijau. Bekas pijakan kuda tersebut diambil oleh siapa? Oleh Samiri. Dikumpulkan. Ini suatu yang luar biasa. Entah siapa yang kasih wahyu kepada dia, kemungkinan iblis ya. Intinya dia ambil, setelah dia ambil, waktu dia bikin patung dia campurkan dalam patung tersebut, tiba-tiba timbul keajaiban. Keluar suara meskipun bukan berbicara. Nah, orang kalau sudah lihat sedikit keajaiban dianggap apa? Ah, ini Tuhan, ini ada suara. Akhirnya mereka sembah sapi tersebut. Makanya akhirnya waktu Nabi Musa datang, dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa?" Apa yang buat kau terburu-buru ke sini? Ya. Qala hum ala athari wa ajiltu ilaika rabbi litarda. Nanti mereka akan nyusul aku ya Allah. Aku segera datang kepada engkau agar engkau ridha. Jadi Musa tu rindu ingin ketemu Allah. Kok segera datang sini? Ya karena aku ingin engkau ridha ya Allah. Qala fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika wa adallahumus Samiri. Wahai Musa, sungguhnya kami telah menguji kaummu dan mereka telah terfitnah oleh siapa? Samiri. Ternyata waktu Nabi Musa datang, lihat ada patung sapi. Jadi mereka joget-joget di situ ya. Joget-joget. Musa ngapain cari-cari Tuhan, Tuhannya di sini. Dia lupa Tuhannya ada di sini. Nabi Harun sudah tegur, wa laqad qala lahum Harunu min qablu, ya qaumi inna ma futintum bih wa inna rabbakumur rahman fattabi'uni wa ati'u amri. Wahai kaumku, ya, sungguhnya kalian sedang terfitnah. Tuhan kalian adalah Allah Subhanahu wa taala. Ikuti aku ya. Ikuti aku, jangan kalian membangkang kepadaku. Namun mereka tidak dengar Harun. Harun orangnya halus, lemah, tidak seperti Nabi Musa. Macam-macam dipukulin oleh Nabi Musa. Harun orangnya lembut ya. Maka mereka mengatakan ya, lan nabraha alai akifina hatta yarja ilaina Musa. Kami akan terus beribadah di patung sapi ini sampai Musa kembali. Kamu tidak ada urusannya. Ya, wahai Musa, wahai Harun. Waktu Nabi Musa datang, dia bawa alwah. Alwah itu lembaran-lembaran dari batu yang Allah tulis ya. Isinya tadi 10 perintah apa? Tuhan atau sebagian dari Taurat. Intinya dia bawa untuk dibacakan kepada kaumnya. Nabi Musa waktu dibilang sama Allah, kaummu sudah menyembah sapi, Nabi Musa marah, tetapi dia tidak begitu marah. Ya. Begitu dia lihat patung sapi di hadapan mata dia, maka langsung Nabi Musa wa alqal alwah, maka dia lempar itu apa? Batu yang isinya tulisan firman Allah. Maksudnya
Kalau kita dia lempar Al-Qur'an gampangannya. Saking marahnya itu apa namanya? Al-Qur'annya versi Taurat itu dia lempar. Kemudian dia pun marah kepada kaumnya, dia datang kepada Nabi Harun ya. Kemudian ya apa namanya? Fa akhadha bi ra'si akhihi yajurruhu ilaih. Maka dia pegang kepala Harun, dia tarik Harun. Saking marahnya. Nabi Harun mengatakan, "Ya bena umma, la ta'khudh bi lihiyati wala bi ra'si." Jangan kau pegang jenggotku dan kepalaku. Marahnya bukan kamu tuh ngapain, enggak. Kamu tuh ngapain gitu lah. Ditarikin. Saking kuatnya Nabi Musa alaihissalam. Kata Nabi Harun, "Wa kanu yastad'afuni." Mereka menganggap aku lemah. Wa kadu inna qaumi istata'afuni wa kadu yaqtulunani. Mereka menganggap aku lemah, bahkan mereka mau bunuh saya waktu saya tegur-tegur. Dan Nabi Harun tidak berkutik di hadapan Bani Israel. Jadi menunjukkan Bani Israel kurang ajar. Nabi Musa pergi, mereka bikin apa? Syirik. Nabi Musa datang, Nabi Musa marah. Akhirnya ditegur, Samiri diusir. Akhirnya Nabi Musa pun mengambil sapi tersebut, kemudian dibakar, ya, kemudian bakaran tersebut dilemparkan ke lautan. Setelah itu Nabi Musa alaihissalam menyuruh mereka untuk bertobat, ya. Untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala ya sebutkan dalam Al-Qur'an, ya. Faqtulu anfusakum. Cara bertobatnya kata Allah, faqtulu anfusakum. Bunuhlah diri kalian. Ya, bertobat, tapi tobatnya dengan apa? Bunuh. Dan ini syariat zaman dahulu. Akhirnya dipisahkan. Tidak semua mereka nyembah berhala. Yang nyembah berhala mana? Minggir. Mayoritas. Sudah duduk situ semua. Yang tidak menyembah berhala, minggir. 2 kelompok. Kemudian yang tidak menyembah berhala, semua pegang pedang. Untuk membunuh yang menyembah berhala. Saat di sini zaman dahulu. Setelah itu Allah turunkan semacam kabut, ada yang mengatakan zullah, semacam ada yang mengatakan kegelapan karena mereka tidak tega untuk membunuh saudara mereka sendiri. Maka Allah turunkan kabut, kemudian Nabi Musa suruh bunuh. Ada yang bunuh kakaknya, bunuh adiknya, bunuh bapaknya, bunuh saudaranya. Pokoknya disuruh bunuh, tidak tahu siapa yang dia bunuh. Banyak yang meninggal tatkala itu. Sampai dalam sebagian buku tafsir mengatakan waktu kejadian tersebut sampai 70.000 yang meninggal dunia karena mereka semua pada berbuat kesyirikan. Akhirnya diberhentikan. Tidak semua, masih ada sebagian yang masih hidup. Setelah itu Nabi Musa ingin bertobat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, maka beliau memilih sekitar 70 orang, ya, waqtara Musa qaumahu 70 rajulan limiqatina. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan maka Nabi Musa pun membawa 70 orang dari ribuan Bani Israel, orang-orang yang sangat soleh untuk mewakili kaum mereka untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Berjalan Nabi Musa bersama Harun bersama 70 orang tersebut menuju ke Bukit Tursina untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala akibat perbuatan kaum mereka. Waktu Nabi Musa berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan mereka mendengar ada pembicaraan dia. Kemudian mereka berkata, "Wahai Musa, ya, lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah." Ini 70 orang paling soleh di Bani Israel. Mereka berkata, "Wahai Musa, kami enggak mungkin beriman sama Tuhanmu sampai kami lihat Tuhanmu jelas-jelas." Kurang ajar atau tidak? Kurang ajar. Ini yang paling soleh di antara mereka. Nabi Musa ngomong, mereka enggak percaya. Mana Tuhanmu dulu, baru kita percaya. Fa akhadhathumus sa'iqatu, tiba-tiba Allah turunkan halilintar, tewaslah mereka. Kurang ajar mereka. Kemudian setelah mereka tewas, Nabi Musa minta ampun kepada Allah. Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum, Allah bangkitkan lagi mereka. Ya, dalam surat Al-Baqarah Allah menyebutkan beberapa kejadian mati Allah hidupkan, mati Allah sampai 5 kali kejadian. Ini kejadian pertama. Ya. Jadi akhirnya mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian mereka pun pulang ke negeri mereka, ya. Disebutkan Nabi Musa juga kemudian menerima Taurat. Nabi Musa sampaikan kepada kaumnya, "Wahai kaumku, sungguhnya inilah Taurat yang Allah turunkan kepadaku
maka jalankan Taurat tersebut. Apa kata Bani Israel? Wahai Musa, lihat dulu peraturannya berat atau tidak. Kalau berat kita tinggalkan, kalau mudah kita jalankan. Masya Allah. Saya tidak tahu ini Bani Israel yang kurang ajar luar biasa. Jadi mereka masih nawar. Nabi Musa mengatakan ini dari Allah. Saya sudah jauh-jauh datang dari Allah. Mereka masih nawar lagi. Lihat dulu apa dulu isinya. Kalau bisa kita kerjakan, kalau enggak. Jadi mereka protes. Ya kalau yang soleh saja tadi mengatakan tidak beriman kecuali Allah, langsung dikasih kirim apa? Halilintar, apalagi yang bahlul-bahlulnya ya. Intinya akhirnya kata Allah, wa idna taqanal jabala fawqahum. Karena mereka tidak mau menjalankan Taurat, Allah angkat gunung itu. Gunung di atas. Ente enggak mau jalan kan, giar gunung. Hanya mereka ketakutan lihat gunung, ya udah kita taat. Jadi subhanallah mereka melihat mukjizat yang begitu banyak. Bayangkan tiba-tiba mereka enggak patuh datang apa? Gunung. Siap mereka enggak jalanin, kejar jatuh ditimpa gunung. Akhirnya Nabi Musa menyuruh mereka bilang, ya Musa kita rindu ingin ke Palestina. Ayo jalan ke Palestina. Ya sudah kampung halaman kita. Ya kampung nenek moyang kita Nabi Yakub alaihissalam dulu di mana? Di Palestina. Maka berangkatlah Nabi Musa alaihissalam membawa Bani Israel pergi ke negeri Palestina. Allah sebutkan dalam Al-Quran, "Uzkuru ni'matallahi 'alaikum idh ja'ala fiikum anbiya'a wa ja'alakum muluka." Allah mengatakan, wahai Bani Israel, ingatlah nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Tatkala Allah jadikan kalian banyak di antara kalian nabi-nabi, nabi ini, nabi anu, semua dari Bani Israel. Wa ja'alakum muluka, dan kami jadikan kalian tadinya diperbudak oleh Bani Israel, sekarang tidak. Kalian sudah punya rumah sendiri, kalian punya pembantu, mungkin kalian punya tidak diperbudak lagi oleh suku Fir'aun, suku Akbat ya. Wa atakum ma lam yu'ti ahada minal alamin, dan Allah telah berikan kepada kalian kenikmatan yang Allah tidak berikan kepada umat-umat yang lain ya. Di mana kenabian di kalian orang-orang cerdas, kalian pokoknya banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian. Setelah Allah sebutkan nikmat-nikmat, Allah perintahkan, ya qaumi udkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum. Masuklah kalian kepada tanah suci yang telah Allah catat untuk kalian. Wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Dan janganlah kalian mundur ya, maka kalian akan balik dalam kondisi merugi. Jadi mereka disuruh jihad oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu mereka masuk kota Palestina, ternyata ada orang-orang zalim di situ. Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin. Wahai Musa, di situ ada orang-orang yang zalim, ya. Wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha. Fa yakhruju minha fa inna dakhilun. Kata mereka, enggak Musa. Kalian disuruh jihad? Enggak wahai Musa. Itu orang-orang zalim situ. Sampai mereka keluar dulu baru kita masuk loh. Kita ini disuruh ngeluarin mereka. Enggak, mereka keluar dulu baru kita masuk. Subhanallah. Sampai kemudian ada yang menasihati mereka, disebut Yusha bin Nun dan Kalib bin Yufanna, dua orang soleh. Qala rajulani minal ladzina yakhafuna an amallahu alaihim udkhulu alaikumul bab. Udkhulu alaikumul bab fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun. Kata mereka ya, udkhulu alaihimul bab, dua orang soleh mengatakan masuklah kalian perangi mereka ya. Fa idza dakhaltumuhu, kalau kalian masuk pintu tersebut, fa innakum ghalibun, kalian pasti menang. Ini orang-orang zalim, namun tidak kalah zalim daripada Firaun. Firaun lebih hebat daripada mereka ini. Bala tentaranya lebih banyak, Firaun lebih jago, tapi Allah selamatkan kita, Allah menangkan kita. Ini mereka kecil. Kenapa kalian tidak masuk? Apa jawab mereka? Ya Musa, inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha. Mereka ngeyel, wahai Musa, selama-lamanya kami tidak akan masuk. Ya. Selama mereka masih di situ, kami tidak bakalan masuk. Terus perkataan mereka yang kurang ajar, kata mereka, fadhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qaidun. Kalau gitu Musa, kau saja sama Tuhanmu sana perang. Kita nunggu di sini hasilnya. Yang menakjubkan mereka mengatakan, pergilah engkau dan Tuhanmu, bukan Tuhan kita. Fadhhab anta wa rabbuka, pergilah engkau dan Tuhanmu. Ini kan Tuhan kita bareng-bareng, ini Nabi kurang ajar sama Nabi Musa alaihissalam. Saat itu Nabi Musa ini memang kaum brengsek. Adapun kisah dalam buku tafsir bahwasanya ternyata ada orang raksasa-raksasa di situ ya, yang tinggal di Palestina
Ya, kemudian sebagian kaum Nabi Musa jalan masuk ditangkap sama raksasa, ditangkap 9 orang, dimasukkan kantongnya. Ya. Kemudian dibawa ke bosnya. Siapa ini kecil-kecil ini? Oh, ini kaum Nabi Musa. Itu semua khurafat. Ya. Semua khurafat. Disebutkan di antara raksasa tersebut namanya Auj bin Nuk. Auj bin Nuk adalah seorang yang tingginya 3.300 hasta, ya, 333 sepertiga hasta, ya. 3.333 sepertiga apa? Hasta. Yaitu kira-kira 2 kilometer tingginya. Kira-kira berapa? 2 kilometer, ya. Kalau dia lagi mau makan, dia masukkan tangannya ke lautan ambil ikan, dia bakar di matahari. Ya, itu dongeng semua kata Ibnu Katsir, ini enggak benar, Israiliyat, tidak ada dalilnya. Kalau ternyata yang di Palestina memang besar-besar itu, ya pantaslah Bani Israel ketakutan. Gimana ngelawan raksasa kayak gitu. Sebutkan akhirnya Nabi Musa ngelawan Uj bin Nuk itu yang jagoan mereka, karena Nabi Musa aja tingginya enggak sampai ke mata kakinya. Nabi Musa punya tongkat panjang dan Nabi Musa bisa loncat 5 meter, kemudian tongkatnya 5 meter bisa sampai ke mata kakinya. Maka waktu Nabi Musa bunuh diri, lempar, ciat, ting, mati dia, ya. Sesuai dengan ukuran, loncat 5 meter, tongkat 5 meter, kena karena mata kakinya apa? Tinggi, ya. Itu semua khurafat. Yang benar mereka orang biasa. Makanya disuruh untuk apa? Berjihad. Tatkala mereka tidak mau berjihad, mereka akhirnya mundur. Dan tidak mungkin Nabi Musa maju sendiri. Tidak mungkin Nabi Musa masuk. Nabi Musa maju dengan Harun, dengan Yusha bin Nun dan Kalib bin Yohanna, cuma 4 orang lawan mereka begitu banyak. Akhirnya tidak jadi berjihad. Tatkala itu Nabi Musa berkata, "Qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi." Ya Rabbku, aku tidak bisa menguasai kecuali diriku dan saudaraku. Fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin. Berilah hukuman keputusan antara kami dengan orang-orang fasik ini. Nabi Musa menamakan kaumnya orang apa? Orang fasik. Allah berkata, qala fa innaha muharramatun alaihim. Sungguhnya Palestina jadi haram bagi mereka. Arba'ina sanatan yatihuna fil ard. Selama 40 tahun mereka akan tersesat di atas muka bumi. Maka waktu mereka pulang meninggalkan Palestina, mereka dibuat tersesat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau ke mana enggak bisa, balik lagi ke situ. Mau ke sana, ke utara, balik lagi ke situ. Mau ke selatan, balik lagi. Mereka tinggal di suatu padang yang mereka kemudian beranak pinak di situ selama 40 tahun dan mereka tidak bisa keluar dari situ. Kemanapun mereka pergi, kondisinya selalu kembali kepada tempat yang sama. Disebut dengan masa tih, yaitu masa mereka disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berkehendak bisa. Mau pakai kompas, mau pakai mata angin, tetap aja kembali lagi ke tempat yang sama. Allah bikin mereka tersesat. Nah, di dalam masa-masa mereka tersesat tersebut terjadi banyak kejadian, ya. Di antaranya, ya, mereka mengeluh kepada Nabi Musa, ya. Ya Musa, ini padang pasir panas banget, ya. Mintalah kepada Tuhanmu agar menaungi kita. Maka Allah kirim apa? Ya, gomama, ya. Wa anzalna alaikumul gomama, ya. Allah turunkan apa? Awan. Jadi mereka kemana-mana adem, luar biasa. Ini mukjizat bukan? Mukjizat. Bayangkan mereka kemana-mana ada awan datang. Semua panas mereka adem. Allah ingatkan, kami berikan kalian nikmat begitu banyak, kami turunkan awan. Sementara orang semua kepanasan. Kemudian setelah itu mereka bilang, wahai Musa, kami lapar. Kata Allah, wa anzalna alaikumul manna wassalwa. Allah turunkan makanan. Al-manna wa salwa, ada yang mengatakan makan dari surga, ada yang makan dari langit. Intinya makanan tersebut turun. Manna wa salwa. Manna ada yang mengatakan makanan yang siap dimakan, ada yang mengatakan tumbuh-tumbuhan, biji-bijian yang enak. Intinya manna tersebut nyantol di pohon-pohon. Mereka tinggal ambil, tinggal makan. Adapun salwa adalah burung yang mudah untuk ditangkap, tidak susah. Tinggal mereka panggang, mereka makan enak. Ya. Mereka makan, sudah dikasih kenikmatan. Makanan bukan makanan biasa, ya. Ini makanan kalau istilah kita restoran yang paling enak. Manna wa salwa, datang tinggal makan. Lama-lama mereka bosan. Kata mereka, fad'u lana rabbaka, yukhrij lana min baqaliha wa kithai wa fumiha wa adasa wa saliha. Ya. Ya Allah, ya Musa, mintalah kepada Tuhanmu ganti makanan ini. Jangan manna salwa terus. Kami ingin makan ketimun, ingin makan adas, pengen makan bawang putih, bawang merah, ya, sayur-sayuran.
Kata Nabi Musa, "Qala atastabiduna alladhi huwa adna billadhi huwa khair ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum." Kalian mau ganti makanan lezat ini dengan sayur mayur, ketimun, bawang putih, bawang merah, adas. Itu di mana-mana juga ada. Kalian tinggal pergi ke sana kalian dapat. Kenapa susahnya? Kalian ingin makan sayur tinggal pergi ke sana, ambil, ya tinggal mana salwa turun lagi. Subhanallah, mereka apa? Mereka tidak pernah puas. Jadi selalu nuntut kepada mintakan, tapi tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Jadi mukjizat yang mereka dapatkan itu banyak sekali. Kemudian juga mereka haus, ya. Wa idh istasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi asaqal hajar. Kata mereka, wahai Musa, haus Musa, kita perjalanan jauh enggak ada air. Minta kepada Tuhanmu agar berikan minum kepada kami. Nabi Musa berdoa. Maka Allah mengatakan, pukulkan batu dengan tongkatmu, fanbajasat minhu, maka keluarlah dari batu tersebut 12 keran. Jadi batu tiba-tiba 12 keran. Kenapa? Karena mereka 12 suku. Ya. Masing-masing ngambil dari kerannya. Itu batu dipukul, ting, keluar 12. Akhirnya kalau sudah selesai, kerannya tertutup, kemana-mana mereka pikul batu itu. Jangan sampai apa? Kehausan lagi. Setiap haus dipukul, ting, keluar apa? Air. Jadi maksud saya mukjizat yang mereka rasakan terlalu apa? Terlalu banyak. Tapi mereka memang kurang ajar, ya. Kemudian juga ada kejadian tentang salah seorang dari mereka dibunuh. Jadi hebohlah. Orang itu dibunuh. Akhirnya siapa yang bunuh ini? Ada seorang dari mereka ngejek. Ya sana tanya Musa sanalah. Kan Musa tanya, dia pasti tahu. Yang Musa tidak tahu ilmu gaib. Nabi Musa tidak tahu siapa yang bunuh orang ini. Dia nabi tapi tidak tahu ilmu gaib. Allah tidak kasih tahu, dia tidak tahu. Akhirnya Nabi Musa diwahyukan oleh Allah menyuruh mereka untuk menyembelih seekor sapi. Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Qalu atattakhiduna huzwa? Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Kata Nabi Musa, kalau kalian ingin tahu siapa yang bunuh orang ini, carilah seekor sapi dan sembelihlah seekor sapi tersebut. Kata mereka, "Ya Musa, engkau ngejek kami. Apa hubungannya sapi dengan orang mati?" Dan memang Nabi Musa sengaja suruh sapi karena mereka pernah nyembah apa? Sapi. Itu ambil sapi, potong itu sapi. Ya. Atattakhiduna huzwa? Kau ngejek kami ya. Karena Musa, ya Allah, sejak kapan aku pernah ngejek kalian? Kalian sudah berpuluhan tahun sama saya. Saya tidak pernah ngejek kalian. Sudah cari sapi aja. Mereka enggak terima langsung. Seandainya mereka terima langsung, tinggal cari sapi mana saja mereka sembelih selesai. Tapi mereka bertanya-tanya supaya tidak nyembelih. Kata mereka, coba sebut tanya sama Tuhanmu, sapi yang kayak bagaimana? Mulailah mereka tanya-tanya dalam rangka supaya agar mereka terselamatkan dari perintah menyembelih sapi, ya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaha baqaratun la faridun wala bikrun awanun baina dzalik," ya. Semakin banyak syarat-syaratnya, harus begini, harus begini, harus begini, tanya lagi harus begini, harus begini, harus begini. Sampai semakin sulit. Akhirnya mereka tanya terus gimana lagi? Akhirnya syaratnya semakin banyak yang Allah sebut dalam surah Al-Baqarah. Akhirnya mereka dapati sapi tersebut cuma satu di antara seluruh pemilik sapi, cuma sesuai yang memenuhi syarat, cuma satu ekor sapi. Ini ada sapinya satu ekor aja. Mereka datang kepada pemiliknya, sapi tolong kita mau, nggak bisa. Mau beli sapi ini harganya emas seberat sapi ini. Akhirnya mereka setengah mati kumpulin emas untuk bisa membeli sapi itu. Jadi mereka kurang ajar, yang jual sapi juga kurang ajar. Jadinya inilah Bani Israel. Akhirnya mereka beli sapi, sapinya disembelih. Faqulna nadribuhu bi ba'dihha. Kata Allah, pukulkan dari sebagian sapi tersebut kepada mayat tadi. Ada yang mengatakan pahanya, ada yang mengatakan kakinya. Setelah disembelih sapi tersebut, Nabi Musa ambil kakinya, dipukulkan kepada mayat tersebut. Hidup dia. Siapa yang bunuh kamu? Si Fulan bin Fulan. Mati lagi. Mukjizat bukan? Mukjizat. Ini kehidupan setelah kematian yang kedua yang Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah. Jadi maksud saya banyak sekali ya kejadian-kejadian aneh yang dialami oleh Bani Israel bersama Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya di zaman mereka 40 tahun tersebut mereka dibuat tersesat. Akhirnya Nabi Musa meninggal di zaman tersebut. Nabi Harun juga meninggal di zaman
tersebut. Maka kemudian kenabian berpindah kepada Yusha bin Nun. Yusha bin Nun adalah seorang pemuda yang menemani Nabi Musa waktu mencari Nabi Khadir. Ya. Wa idh qala Musa li fatahu, tatkala Musa berkata kepada pembantunya. Pembantu tersebut adalah siapa? Yusha bin Nun. Yusha bin Nun ini yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan satu hadis waktu dia diperintah berjihad, kemudian dia berperang, tiba-tiba waktu sudah asar, sebentar lagi matahari tenggelam. Sementara kode etik mengatakan kalau matahari tenggelam perang selesai. Maka dia berkata kepada matahari, ya, dia bilang kepada Allah, ya Allah, ya, wahai matahari, engkau diperintahkan, aku diperintahkan. Ya Allah, perintahkan matahari untuk tidak tenggelam dulu. Akhirnya matahari tertahan sebentar saja, tertahan. Maka setelah selesai dia menang, baru matahari apa? Tenggelam. Jadi Allah pernah menahan matahari, ya, untuk kemenangan Nabi siapa? Yusha bin Nun. Nah, Nabi Yusha bin Nun inilah yang kemudian akhirnya membawa Bani Israel untuk masuk lagi ke Palestina. Masuk lagi ke Palestina. Entah di situ mereka bertemu dengan musuh atau tidak, atau mereka berjihad atau mereka tidak berjihad, tidak dijelaskan dengan detail, tapi intinya mereka kemudian masuk ke dalam Palestina, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, hendaklah kalian masuk, ya, ke dalam pintu di Palestina sujada, dalam kondisi sujud, ya. Tapi waktu mereka disuruh sujud untuk masuk maksudnya sujud masih dalam kondisi ruku. Sujud sini maksudnya dalam kondisi ruku, jadi mereka masuk ke kota Palestina dengan penuh kerendahan, berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wadkhulul baba sujada wa qulu hittah. Masuklah kalian ke pintu Palestina dalam kondisi ruku, tunduk kepada Allah. Kalian berkata astaghfirullah, astaghfirullah. Hittah artinya, ya Allah, ampunilah kami, ampunilah kami. Selama ini kami maksiat, kemudian disiksa, tersesat 40 tahun, dihukum. Jadi disuruh masuk kota Palestina dalam kondisi ruku dan dalam kondisi beristighfar. Tetapi ternyata mereka tidak ruku. Malah mereka duduk, kemudian mereka dorong-dorong pantat mereka masuk ke dalam. Jadi kurang ajar ini. Sudah selesai hukuman masih kurang ajar. Kemudian disuruh bilang hittah, itu artinya ampunilah kami ya Allah. Mereka jawab hintah. Gandum, pengin makan. Jadi subhanallah, ini makhluk kurang ajar sekali, ya. Ini Bani Israel. Fabaddala alladziina dzalamu qawlan ghairal ladzi qila lahum, ya. Mereka mengganti perkataan, harusnya bilang hittah, mereka ganti hittah. Jadi tidak ada suatu suku yang kurang ajar kepada Tuhan seperti apa? Seperti Bani Israel, ya. Sangat-sangat kurang ajar, ya. Makanya kalau antum lihat isi Taurat, mereka sifati Allah dengan sifat yang kurang ajar, ya. Mereka bilang Allah istirahat pada hari Sabtu, habis ciptakan langit bumi 6 hari, Allah capek, ya. Ya, kita juga capek, hari Sabtu kita libur, solidaritas sama Tuhan. Masa Tuhan istirahat kita kerja? Jadi mereka sifati para nabi seperti Nabi Harun, kata mereka Nabi Harun yang bikin patung sapi. Nabi Harun yang suruh bikin patung apa? Sapi. Padahal dalam Al-Quran Nabi Harun yang ngelarang. Mereka bilang Nabi Daud alaihissalam naksir sama istri orang, kemudian akhirnya dia intip istri orang, akhirnya dia suruh suaminya perang supaya mati, bahkan dia berzina dengan istri orang sebelum, mengerikan. Bilang mereka Nabi tentang Nabi Nuh, tentang Nabi Lut, tentang... Jadi mereka menggambarkan nabi-nabi Bani Israel dalam Taurat rusak. Kalau nabi-nabi saya rusak, apalagi apa? Bani Israelnya. Jadi inilah, ya, kisah Nabi Musa, dan akhirnya Nabi Musa disebutkan waktu Nabi Musa meninggal dunia, datang malaikat maut kepada Nabi Musa alaihissalam dalam bentuk menjelma menjadi manusia. Kemudian dia ingin mencabut nyawa Nabi Musa, ya. Kata malaikat, ajib rabbak, penuhi panggilan Rabbmu. Nabi Musa marah. Falatama Musa ainal malakil maut. Maka malaikat maut ditampar oleh Nabi Musa, matanya keluar. Kata para ulama, karena malaikat waktu itu dalam menjelma menjadi apa? Manusia. Maka sebagian sifat manusia ada pada malaikat. Maka ditampar oleh apa? Nabi Musa malaikat tersebut. Sehingga matanya buta, ya. Maka malaikat lapor kepada Allah, ya. Kata malaikat, ya Allah, engkau mengutusku kepada hamba yang tidak mau mati. Dia telah merusak mataku. Kata Allah, ya. Maka Allah kembalikan mata malaikat tersebut. Kembalilah kepada hambaku Musa. Kemudian bertanya kepada dia, kau ingin kehidupan? Ya. Kalau kau ingin kehidupan, letakkanlah tanganmu di seekor banteng, ya.
maka berapa bulu yang ada di tanganmu, maka itulah umurmu. Ya. Kemudian setelah itu kau akan mati. Maka akhirnya malaikat bilang, wahai Musa, kau ingin hidupan, maka letakkanlah tanganmu di atas seekor banteng. Berapa rambut atau bulu yang ada di tanganmu, itulah ukuran berapa tahun yang kau akan hidup. Kemudian Musa bertanya, setelah itu kematian. Kata Nabi Musa, sebaiknya saya mati sekarang aja. Akhirnya Nabi Musa pun meninggal dunia.